Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur, masih diberikan usia yang panjang sampai hari ini ya dan kesempatan tentunya karena pada malam hari ini kita di tengah tentunya aktivitas kita ya di hari Jumat ya hari yang mana kalau sebagian besar nih orang-orang yang kerja di Jakarta ya hari eh, apa namanya menyelesaikan aktivitas mingguannya ya biasanya malam ini lebih memilih untuk beristirahat ya ataupun memilih ya untuk bersantai seperti itu ya. Karena besok adalah hari libur ya dan memanfaatkan waktu yang luang ini untuk kegiatan-kegiatan istirahat tentunya ya. Namun kita semua alhamdulillah ya di malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya digerakkan hati kita untuk hadir di dalam acara kajian wakaf ya, kajian wakaf di setiap minggunya bersama Lembaga Wakaf IKADI. Mudah-mudahan kajian wakaf yang terus kita lakukan ini ya memberikan pencerahan di tengah masyarakat kita bagaimana ya nilai wakaf ini yang sampai hari ini masih sedikit sekali ya masyarakat kita yang bersemangat gitu ya, yang mau mempelajari wakaf ya dan mau untuk berwakaf juga tentunya. Ya ini PR besar kita semua ya dari IKADI sebagai lembaga wakaf ya lembaga wakaf IKADI terus ingin memberikan edukasi, literasi ya penyemangat bagaimana menyadarkan kita semua ya setiap keluarga, setiap masyarakat ya setiap jiwa, setiap pribadi itu memiliki amal jariah wakaf ya. Karena wakaf ini sangat penting sekali. Untuk itulah kajian-kajian tentang perwakafan ini terus kita lakukan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita ya di akhirat kelak insyaallah setelah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul agung teladan kita yang sama-sama kita harapkan ya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai beliau dan mencintai beliau dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan Zoom di malam hari ini ya. Tema kita di malam hari ini kita lanjutkan ya dalam kajian wakaf kita yang sudah lebih kurang ya 5 kali pertemuan ya membahas tentang tema-tema perwakafan. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang berkenaan dengan wakaf adalah amal mulia yang dirindukan sang mayit gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang wakaf ya apakah ini amalan yang dirindukan oleh kita yang masih hidup belum tentu gitu ya. Ya, karena memang faktanya seperti itu. Ya, faktanya sampai hari ini ya baru 37% ya yang mengerti tentang perwakafan ya, ilmu tentang perwakafan ya dan baru tidak lebih dari 5% ya masyarakat muslim di Indonesia yang sudah berwakaf. Ya, artinya wakaf ini bukanlah sesuatu yang diimpikan, bukanlah sesuatu yang diidam-idamkan, bukanlah suatu hal yang penting ya bagi sebagian besar masyarakat kita ya umat Islam di Indonesia ya yang masih menganggap wakaf ini adalah bisa dinomor sekiankan. Nah, maka temanya ya malam hari ini adalah bagaimana wakaf itu adalah sebuah amal mulia namun yang masih merindukannya ya, yang masih menginginkannya ya, yang sangat berharap bisa melakukannya adalah sang mayit. Nah, bagaimana kita yang masih hidup gitu ya. Itulah kita coba kaji di malam hari ini mudah-mudahan kita yang masih hidup pun bisa ya menjadikan wakaf ini sebagai suatu amalan yang kita rindukan, yang kita siapkan ya, yang menjadi amalan kita yang akan menemani kita ya, akan menyelamatkan kita, akan menambah berat timbangan kita nanti di akhirat kelak insyaallah ketika dihisab amal ibadah kita, mudah-mudahan kita sudah ya punya wakaf sebelum datangnya kematian kita ya insyaallah. Baik, untuk itu saya akan share materi kita di malam hari ini tentang wakaf adalah amal mulia yang dirindukan oleh sang mayit gitu ya.
sebenarnya tidak terlalu berlebihan juga ya, karena memang ketika kita bicara tentang kerinduan sang mayit, ini kan berdasarkan dalil tentunya ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang mana di sana sangat jelas sekali ya bahwa orang yang setelah meninggal dunia ya, Rabbi laula akhartani, itu ya ungkapannya ya, Tuhanku sekiranya engkau menunda kematianku, ya memberikan kesempatan kepadaku ya, ila ajalin qarib, ya sebentar saja, sedikit waktu lagi, ya maka apa yang diinginkannya, ya fa asaddaqa, ya bersedekah, ya sedekah jariah wakaf. Nah maka tema kita yang akan kita ambil di malam hari ini adalah bagaimana ya kita ketika masih hidup ya, belum menjadi mayit ya, sudah menyiapkan ini. Apa gunanya ya ketika telah menjadi mayit, eh, menginginkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan ya, tidak mungkin bisa melakukan lagi sedekah, tidak mungkin bisa melakukan lagi wakaf, karena kenapa? Karena kesempatan sudah berakhir ya, sudah tidak ada lagi waktunya. Nah maka jangan sampai ya kerinduan ini hanyalah menjadi milik sang mayit saja, tetapi bagaimana bisa dirindukan, bisa diidam-idamkan ya, bisa dilaksanakan, diamalkan oleh kita yang masih hidup. Baik, apa pentingnya? Ya, kita punya wakaf hari ini. Ya, kita hari ini bicara wakaf. Apa pentingnya kita punya wakaf hari ini? Gitu ya. Jadi, ketika kita eh, terus ya memberikan edukasi, ya, ngobrol tentang wakaf, mengajak masyarakat kita mempersiapkan wakaf, saya sebagian besar mengatakan bahwa wakaf, aduh nanti dulu deh ya wakaf. Anak saya masih kecil-kecil nih ya, ini 3 lagi, yang satu masih SD, ya, yang satu masih TK, yang satu masih eh, bayi ya, masih digendong ya. Saya masih punya tanggung jawab nih buat anak-anak saya. Jadi kalau untuk wakaf kayaknya nanti dulu deh, gitu ya. Nah, ini juga nih, gitu. Wakaf belum saat ini dulu. Mohon maaf ya, saya hari ini diajakin wakaf belum dulu nih. Ya kenapa? Anak-anak saya masih kecil, masih sekolah, ya masih banyak biaya yang dibutuhkan. Jadi kalau diajakin wakaf hari ini, mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget, saya belum mampu, belum bisa gitu ya. Nah, ini ungkapan kedua ya. Mengapa saya harus berwakaf? Ya, kenapa kita penting banget punya wakaf ya? Nah, ini juga ungkapan nih ya. Apa nih yang saya punya wakaf? Yang pertama, aduh, wakaf itu kan hanya sunnah. Nah, ini balik lagi ya. Seringkali saya mendengar ya ungkapan bahwa Allah kan tidak membebani hambanya gitu, pakai dalil. Allah kan tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Ya, artinya kalau saya belum ada kemampuan berwakaf dan tidak ada kewajiban bagi saya berwakaf, ya nggak ada masalah kan, gitu. Jadi nggak harus dong saya berwakaf gitu ya. Wakaf itu nggak penting lah ya. Wakaf itu sesuatu yang nomor sekian, ya nomor sekian. Saya nggak penting punya wakaf sekarang gitu ya. Toh saya masih, insya Allah umur masih panjang gitu ya, masih bisa ada kesempatan nanti kalau ada kelebihan harta gitu ya. Nah dia mengatakan, waduh wakaf itu mahal gitu ya. Masa saya sekarang buat sekolah saja, buat kebutuhan rumah tangga saja itu berat, gimana mau bangun masjid. Nah, inilah anggapan ya yang menjadi PR kita bersama tentunya ya. Allah alam yang hadir di malam hari ini apakah juga pernah punya anggapan seperti ini gitu ya. Karena ini memang sebagian besar masyarakat kita ya, apa namanya, kita temui ya, kita gali bagaimana pandangan mereka tentang berwakaf ya, maukah mereka menyiapkan wakaf saat ini gitu ya, apa anggapan mereka tentang wakaf itu apakah penting atau enggak. Rata-rata ya masih mengatakan hal demikian ya, dan itu sangat wajar sekali. Oke, mengapa saya harus berwakaf ya, pertanyaan lagi buat kita yang hadir, mengapa saya harus berwakaf ya, ini jawabannya ya, karena kematian tidak menunggu seseorang sudah siap atau belum ya, karena kematian tidak pernah menunggu kita siap atau belum. Ya, siap dalam arti di sini kita sudah siap banget amal kita, ibadah kita, ya. Artinya kesiapan amal yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian itu, kematian tidak pernah menunggu itu. Artinya kita mampu berwakaf, umpama juga ya. Sampai nanti suatu saat kita udah mampu nih, punya kelebihan, bisa berwakaf masjid, ya, bisa membangun sekolah, ya, bisa membangun rumah tahfidz Al-Qur'an, ya, bisa menyumbang harta yang banyak ya untuk pesantren dan seterusnya. Ya, apakah kematian harus menunggu kita siap dulu? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ya, cepat atau lambat, ya, kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amalmu. Faman zuhziha 'anil nar,
Ya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya inilah impian kita semua, faqad faz. Ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah sebagai kesenangan yang memperdaya. Ya, ini ayat ini mengingatkan kita ya bahwa ya setiap kita pada hakikatnya sedang menunggu kematian saja. Nah, apa pentingnya? Ya, kita bicara wakaf dan mengingat kematian di malam hari ini. Ya, yang pertama, ya, mengingat kematian itu ya adalah ibadah yang dianjurkan. Ya, merupakan ibadah mengingat kematian, mengingat nanti ya kita akan meninggal dunia, kita akan dihisab, kita akan dibangkitkan. Ya, itu adalah bagian dari ibadah. Ya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian, ya, yang mana jika engkau lari daripadanya, ya lari dari kematian itu, ya fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian pasti akan datang menemuimu, ya menemui kita semua tentunya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, ya kemudian kalian akan ya kembalikan kepada Allah alimul ghaib, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib, ya wasyahadah, ya yang jelas, yang nampak, yang nyata, ya fayunabbiukum, maka akan diberitakan kepadamu, akan dikabarkan kepadamu bima kuntum ta'malun, atas apa yang pernah kita perbuat selama ini. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ya, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Diperintahkan ya kita untuk memperbanyak mengingat kematian, yaitu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, ya, berupa kematian. Ada perintah, ya, ada anjuran untuk kita banyak-banyak sering-sering mengingat yang namanya kematian, karena kematian tidak menunggu kita siap terlebih dahulu. Yang kedua, ya, karena kematian itu bisa datang menghampiri dan tidak pernah keliru dia, ya, dalam waktu, ya, hitungannya, dalam timingnya tentunya, ya. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat, ya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajalnya, ya, apabila telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda-tunda, ya, diakhirkan, diundurkan, ya, sekejap, ya, sesaat. Wala yastaqdimu, dan tidak bisa diajukan, ya dimajukan sebentar, ya. Ya, pasti dalam waktu yang sudah ditentukan itu. Ya, menitnya, detiknya, harinya, di mananya, ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak pernah mengakhirkan kematian seseorang apabila telah datang kematiannya. Nah, ayat ini menunjukkan apa ya? Bahwa memang kita butuh banget persiapan, butuh suatu amalan. Artinya kalau hari ini kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia, ya, kita yakin nggak adakah yang dari diri kita yang yakin bahwa hari ini timbangan amal kita udah lebih banyak daripada dosa kita? Ya. Siapakah di antara kita yang penuh keyakinan ya bahwa kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala panggil kita, ya, kita sudah optimis bahwa kemarin-kemarin kita telah banyak melakukan amal ibadah, amal soleh, amal kebajikan, dan dosa kita lebih ringan, lebih sedikit daripada amal kita, ya. Atau justru sebaliknya, kalau sebaliknya yang terjadi adalah justru itulah kita sangat butuh nih suatu amalan yang akan menambah berat timbangan ibadah kita. Apa itu? Ya, berupa sedekah jariyah. Maka jangan tertipu dengan usia muda, ya, karena syarat mati tidak mesti tua. Ya, jangan terperdaya dengan badan yang sehat. Ya, banyak orang yang sehat, yang atletis, yang rajin olahraga, besok meninggal. Habis main olahraga, habis berolahraga, habis lari, habis bulu tangkis, habis bola kaki, meninggal. Ya, karena syarat sakit, ya syarat mati tidak mesti sakit dulu. Ya, nah itulah karena kematian itu tidak menunggu kita harus siap, ya, dari si amalnya, ya, atau kita harus sakit dulu atau tua dulu. Ya, kematian bisa datang pada kita kapan saja. Maka yang ketiga adalah dengan kita mengingat kematian ini, ya, dan kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya, ya, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, ya, maka ya kita harus mempersiapkannya. Innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang tahu, ya, yaitu tentang pengetahuan tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Wa yanzilul ghais, dan yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang dalam rahim. Wa ma tadri nafsun, nah ini, tidak ada satu jiwa pun yang tahu, ya, kita nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghada, apa yang akan besok terjadi, ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu orang pun, satu jiwa pun yang tahu di bumi belahan mana, ya, dia akan mati.
Ya, boleh jadi hari ini kita ada yang di Depok, ya. Meninggalnya mungkin nanti di mana, ya. Di Mekah, amin. Ya, bisa meninggal di Madinah, amin. Ya, mungkin meninggalnya di mana kita nggak ada yang tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Lagi Maha mengenal. Nah, ini tema kita di malam hari ini, ya. Kenapa kita bicara wakaf, ya? Karena wakaf itu sangat penting dan itu adalah amal mulia yang dirindukan, ya, oleh sang mayit. Apa dalilnya? Ya, Quran surat Al-Munafiqun. Yang tadi di awal sempat saya singgung, ya. Fayaqula rabbi laula akhartani. Ya, mereka berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, ya. Laula akhartani, kalau sekiranya ya, engkau akhirkan, engkau tunda, engkau berikan kesempatan, ya, ila ajalin qarib, sedikit waktu lagi, ya, sebentar lagi saja. Ya, maka apa yang diinginkan oleh para mayit ini, oleh orang-orang yang telah berada dalam kubur ini? Fa as-saddaqa. Ya, maka aku akan bersedekah, pasti akan bersedekah. Ya, melakukan sedekah, ya, sedekah jariyah, sedekah yang enggak jariyah juga dilakuin, ya. Wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ayat ini, ya, ini tema penting yang harus tertanam dalam jiwa kita, ya, dalam diri kita ketika kita masih sehat, masih diberikan usia, masih diberikan umur. Ya, karena apa gunanya lagi merindukan sesuatu yang tidak bisa ya dilakukan, ya. Dalam hal ini kan ini adalah sebuah ungkapan penyesalan, ya. Ungkapan penyesalan dan ungkapan keinginan. Mungkin boleh jadi sebuah kerinduan bagi para mayit, ya, untuk bisa bersedekah. Tapi apalah daya, ya, sudah di alam kubur, sudah di liang lahat, ya, sudah meninggal dunia, tidak mungkin bisa dilakukan lagi. Apa yang boleh dibersihkan? Maka, ya, ketika kita masih diberikan kesempatan ini, bisakah, ya, itu, bisakah menjadikan sebuah wakaf ini sebuah kerinduan, ya, sebuah keinginan, sebuah prioritas, ya, yang kita lakukan, yang kita amalkan, ya, ketika kita masih diberikan umur, ya. Jangan sampai hal ini terjadi sebagaimana yang terjadi kepada orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup ini sama-sama dulunya, ya, kita dengan orang yang telah meninggal ini sama-sama punya anggapan yang sama, ya. Punya pemikiran yang sama, punya impian yang sama. Artinya apa? Punya harapan bahwa kita umurnya masih panjang, masih diberikan hidup, ya, masih diberikan usia, ya. Tapi yang membedakan kita dengan orang yang telah meninggal dunia hari ini adalah kita masih ada kesempatan untuk mempersiapkan yang terbaik, ya, berupa amal jariyah, ya. Kalau orang sudah meninggal tidak ada lagi kesempatan untuk itu, ya. Nah, tentang bicara tentang kuburan, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Hani, ya, bercerita, ya, suatu ketika Utsman bin Affan melewati sebuah kuburan, ya, dan melihat Utsman menangis sampai basah jenggotnya, ya. Lalu Hani ini bertanya, ya Utsman, ya, engkau diceritakan surga dan neraka, engkau tidak menangis, tetapi kenapa engkau ketika melihat kuburan, melewati kuburan, engkau menangis sampai jenggotmu basah? Ya, lalu Utsman mengatakan, wahai Hani, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya, innal qabra, sesungguhnya kuburan, ya, awwalu manazilil akhirah, adalah tempat tinggal pertama, tempat singgah pertama, ya, dari tempat persinggahan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, barang siapa yang diberikan keselamatan, kemudahan, ya, di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka proses setelahnya akan lebih mudah baginya. Yang jadi masalah adalah kubur itu apakah akan menjadi taman dari taman surga atau akan menjadi jurang di jurang neraka, akan disiksa di alam kubur atau mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disinilah pentingnya, ya. Pentingnya kita mengingat, ya, kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi itu. Yaitu apa? Berupa wakaf ini tentunya, ya. Wa illam yanju minhu, barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka proses setelahnya akan lebih berat baginya, ya. Dan Utsman juga mengatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan, kata Rasulullah, ya, kecuali adalah kuburan, ya, yang lebih menakutkan itu. Nah, jadi kalau Rasulullah takut dengan siksa kubur, dengan azab kubur, dengan pemandangan di kubur, ya, maka ya tidak layak kita sebagai umatnya, ya, yang setiap hari ya itu ada 70 kali malaikat maut memandangi wajah kita. Kita masih sempat bermaksiat, kita masih sempat bertertawa, kita masih sempat menganggap hidup ini masih lama, padahal malaikat maut hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala kapan diwafatkan, kapan kita dimatikan, ya, kapan nyawa kita diangkat, ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, ya. Maka
ketika masih ada kesempatan inilah kita perlu menghitung ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab nanti. Ya, maka inilah timbangan amal kita, ya. Coba bersama-sama kita timbang nih, ya. Siapakah di antara kita di malam hari ini, ya, yang ya lebih berat timbangan amalnya daripada timbangan dosanya, ya. Anggaplah sebelah kanan atau sebelah kiri ini adalah timbangan amal, ya. Kalau ditimbang amal kita, ya, kita hitung sendiri, ya, dari kita lahir remaja, ya, sempat kita mulai balik, ya, kemudian kita dewasa, menikah dan seterusnya, ya. Sudah lebih banyak mana, ya, amal yang telah kita lakukan ataukah dosa kita? Ya. Kalau ternyata amal kita lebih banyak, alhamdulillah, ya, ibadah kita banyak, sholat kita, tilawah Al-Qur'an kita dan seterusnya, ya, maka bersyukur. Tetapi kalau sebaliknya, ya, kita sendiri nggak yakin gitu ya, amal kita nih mana yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana ibadah spesial kita, ya. Amal sholat kita, bacaan Al-Qur'an kita, tahajud kita, duha kita, sedekah kita, ya, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Ya, ataukah hari-hari kita tidak pernah ya lewat ya dari bermaksiat, ya dari ya perbuatan dosa, ya. Maka disinilah ngeri kita, ya. Kalau seandainya tiba-tiba Allah SWT cabut nyawa kita meninggal, amal kita sedikit dan kita belum siapin apa-apa, ya, nggak punya wakaf, ya. Maka amal jariah berwakaf inilah yang sangat-sangat dibutuhkan, ya. Kapan dibutuhkannya? Nanti, ya, setelah seorang meninggal dunia. Karena amal jariah wakaf ini akan terus mengalirkan pahala dan menambah terus timbang amal kebaikan kita, ya, ketika mereka melakukannya selagi hidup di dunia. Nah, ada amalan yang menambah berat amal kita, yaitu adalah amal wakaf. Nah, amal wakaf juga, ya, sebagai penutup defisit amal kebaikan kita. Ya, jadi kalau kita ini dosanya kebanyakan, ya, maka inilah harapannya, ya, akan ditutupi dosa-dosa tersebut, ya, dengan amal kebaikan dari amal wakaf ini. Yang ketiga adalah, ya, pentingnya kita punya wakaf, ya, karena ya ini adalah yang akan mengalirkan pahala. Ini bentuk sayangnya Rasulullah, bentuk cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ya, apa? Dalam sabda Rasulullah, ya, idza mata ibnu Adam. Ya, dalam riwayat yang lain, idza matal insan. Apabila anak Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, putus sudah. Ya, tidak ada kesempatan lagi beramal, beribadah, sedekah, nggak ada. Ya, umroh, haji, nggak ada kesempatan lagi. Baca Al-Quran, tahajud, nggak ada. Semuanya nggak ada. Ya, kecuali, ya, apa yang bisa terus mengalirkan pahala. Ya, yang tentu yang paling utama adalah, ya, disebutkan oleh Rasulullah, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, inilah yang akan mengalirkan pahala. Pertanyaannya adalah, sedekah jariyah kita apa? Sudah melakukan sedekah jariyah apa? Sudahkah kita membangun masjid? Ya, sudahkah kita membangun rumah anak yatim? Ya, ataukah kita membangun rumah tahfidz Al-Qur'an? Ya, ataukah ibadah-ibadah yang lain? Ya, yang mengalirkan pahala yang terus. Ya, au ilmin yuntafa'u bi, yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, ilmu yang bermanfaat ini tidak semua orang punya ilmu, ya, tidak semua orang punya kemampuan menulis, ya, menulis buku atau mengajarkan ilmunya, enggak semua. Ya, yang ketiga adalah anak yang saleh, awalin salihin yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini juga berat gitu ya. Karena tidak semua orang punya anak, ya, menikah, ya, dan tidak semua orang juga dikaruniai anak yang saleh. Ya, butuh perjuangan juga mendidik anak yang saleh. Ya, di setiap selesai sholat 5 waktu, ya mungkin kita juga sering juga lupa, ya, mendoakan orang tua kita. Nah, maka yang paling memungkinkan kita, ya, semua mempersiapkan amal jariah kita adalah dengan cara punya sedekah jariah, yaitu wakaf, ya. Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur ma yarji. Jadi perumpamaan hidup dunia ini adalah, ya, dibanding dengan kehidupan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, ya. Kemudian diangkat jarinya tersebut, ya, lalu lihatlah yang tersisa dari ujung jari itu. Nah, itulah dunia. Ya, itulah dunia, ya, yang kita bekerja keras siang malam untuk meraihnya, ya. Sampai kita lupa mempersiapkan buat akhirat kita. Nah, wakaf juga sangat penting. Kenapa? Ya, dengan kita mempersiapkan wakaf, ya, itu akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasari'u, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, ya, ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dan kepada surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Nah, ini menarik, ya. Jadi lapang sempit tetap, ya.
berusaha ya mengeluarkan harta yang menafkah harta yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah wakaf sangat penting. Kenapa? Ya, karena dengan bisa berwakaf sekeluarga, ya, insya Allah kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga kita di surga. Ya, di dunia aja kita nggak apa namanya hidup sendirian gitu itu nggak enak gitu ya. Jalan-jalan sendirian itu nggak enak, apalagi nanti di surga. Ya, maka tujuannya adalah bagaimana kita bisa mempunyai amal jariah wakaf ini sekeluarga. Nah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam, ya. Wa khairul budhuril yaum al-waqaf, dan sebaik-baiknya bibit tanamannya adalah wakaf, ya. Nah, jadi kalau kita mau mempersiapkan bibit tanaman ketika kita masih di dunia ini adalah dengan cara menyiapkan wakaf. Nah, apa itu wakaf? Nah, ini tentu kita sedikit bahas ya, karena wakaf ini berbeda dengan sedekah biasa, ya, dengan infak beda, ya, dengan zakat juga beda, ya. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda ya untuk dimanfaatkan selama-lamanya ya atau untuk jangka waktu tertentu ya, berapa tahun ya, yaitu wakaf berjangka. Untuk apa? Untuk ya kepentingan maslahat umum dan beribadah ya menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah yang dimanfaatkan untuk umat ya, untuk masyarakat ya, untuk kemanfaatannya lebih luas lagi. Nah, itulah disebut dengan wakaf. Jadi harta yang kita titipkan, yang Allah titipkan untuk kita, yaitu dikeluarkan sebagiannya untuk menjadi maslahat umat, menjadi maslahat yang dibutuhkan, digunakan oleh orang banyak. Ya, itulah disebut dengan wakaf. Maka wakaf ada rukun ya. Wakaf itu ada namanya wakif ya, atau al-muwakif, itu orang yang berwakaf. Kemudian ada mauquf, harta yang diwakafkan. Kemudian ada mauquf alaih, peruntukan wakafnya untuk apa? Ya. Siapa yang menerima wakafnya nanti? Ya, apakah buat anak yatim, buat masjid, buat sekolah, ya buat rumah sakit, ya itulah disebut dengan mauquf alaih. Kemudian ada namanya nazir wakaf, lembaga yang mengelola wakaf, ya, dan ada ikrar, ya, ada sebuah ungkapan sirat, yaitu sebuah ucapan ataupun yang ditulis, ya, atau sebuah isyarat yang dipahami bahwa dia mewakafkannya hartanya tersebut, ya, untuk apa? Ya, peruntukannya untuk apa? Kepada lembaga wakaf, ya. Nah, apa pentingnya wakaf bagi umat ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana gambaran di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya kita tahu mencontohkan ya, membangun Masjid Quba ya dan Masjid Nabawi di Madinah. Ya, dua masjid yang dibangun Rasulullah ini ya adalah masjid yang dibangun dengan wakaf ya, dibangun di atas tanah wakaf. Yang Rasulullah membeli tanah ya dari dua anak yatim kemudian membangun masjid di atasnya. Dan ini dicontohkan juga diikuti oleh para sahabat ya, yang punya tanah dekat Masjid Nabawi seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha, yaitu membebaskan tanahnya apa untuk dibangun Masjid Nabawi. Begitu juga Umar bin Khattab ya, mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar ya. Hasilnya ya buah-buahnya ya itu dijual ya, dimanfaatkan hasilnya untuk umat ya. Ya, bibit pokoknya tanamannya ya tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Begitu juga Utsman bin Affan ya. Ini contoh-contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka berwakaf ya. Utsman mewakafkan sumur ya yang dia beli dari orang Yahudi ya, yang sampai hari ini ya di dekat sumur tersebut itu ada kebun kurma Utsman ya, yang mana masih menghasilkan sampai hari ini ya, dikelola oleh pemerintah Arab Saudi ya. Keuntungan dari kebun kurma ini ya digunakan untuk wakaf ya. Luar biasa. Nah, begitu juga pada zaman Khilafah Umayyah. Ya, pada waktu itu sudah ada wakaf rumah sakit gratis, ya. Orang-orang berobat tidak perlu bayar, ya, sampai sakit kusta, ya, itu berobatnya gratis. Kemudian pada waktu Khilafah Fatimiyah, ya, itu juga sudah ada wakaf Jami', Masjid Jami' Al-Azhar awalnya, ya, kemudian menjadi ya Universitas Al-Azhar, ya, sampai hari ini sudah 1081 tahun, ya, umurnya sangat panjang sekali, ya. Artinya wakafnya masih mengalir sampai hari ini. Itu kan luar biasa, ya. Bagaimana ketika wakaf itu dikelola, ya, maslahat manfaatnya untuk umat. Kemudian juga wakaf Raja Abdul Aziz ya, mewakafkan tanahnya ya di sekitar Masjidil Haram, ya, dibangun hotel di atasnya, di antaranya adalah Hotel Abrajul Bait ini, ya, Hotel Tower Zamzam ini, yang keuntungannya ya menjadi wakaf ya untuk pemeliharaan pengelolaan Masjid Nabawi, ya. Begitu juga Syekh Buga ya, Syekh Abdurrahman Al-Habsyi ini asal Aceh ya, mewakafkan tanahnya di Mekah yang dia beli ya, kemudian dalam wasiat wakafnya dia mengatakan bahwa hasil dari wakaf itu tersebut nantinya tolong diberikan kepada orang-orang asal Aceh ya, yang mana orang asal Aceh yang berangkat haji mendapatkan uang ya sekitar
1.200 real, ya, sekitar 4 sampai 5 juta rupiah per orang. Ya, dan nilai wakaf yang sudah diwakafkan melalui wakafnya Syekh Buga ini sudah 5,2 triliun rupiah, ya, sekitar 200 juta real, ya. Banyak sekali angkanya. Itu luar biasa banget. Nah, pertanyaan buat kita adalah, ya, kalau kita sudah banyak melihat contoh para sahabat, ya, bahkan Rasulullah, kemudian Syekh Buga, ya, belum lagi wakaf-wakaf yang di Indonesia, ya, wakaf emas di Monas, ya, wakaf Istora, wakaf Gunung Senayan, ya, itu juga sebagian besar adalah wakaf, ya. Nah, pengen nggak kalau kita juga mendapatkan kemuliaan Allah, ya, dan meneladani Rasulullah dan para sahabat dengan punya amal jariah wakaf, ya. Tentu, ya, kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, ya, dan ingin meneladani Rasulullah, ya, nggak ada yang nggak kepengen, ya. Masalahnya uangnya ini, ya, beratnya di mana kita, ya, untuk memulai wakaf, ya. Nah, pertanyaannya adalah, ya, ini juga menarik, ya, kita bahas satu tema ini, yaitu tentang berapa yang pantas diwakafkan untuk Allah, ya. Yang kita keluarkan harta yang Allah kasih itu kita kembalikan untuk Allah itu berapa sih yang pantasnya, ya. Maka ada sebuah hadis yang menjadi patokan, ya, tentang wakafnya, ya, atau sedekahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari hartanya yang dia sedekahkan kembali, ya. Jadi diceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dalam hadis Imam Syekh Bukhari, ya, datang kepadaku, katanya, ja'ani Rasulullah datang kepadaku, ya, mengunjungi aku di Haji Wada, ya, min waja'in istadabi. Jadi dalam kondisi dia sangat sakit pada waktu itu. Fakultu, aku mengatakan, kata Sa'ad, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad balagha bi, ya, minal waja' ma tara. Aku ini kondisiku sedang sakit sebagaimana kau lihat hari ini, ya. Wa ana dzu malin, dan aku punya banyak harta, ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali hanya satu anak perempuan saja. Ya, apa kata Sa'ad? Afa atasaddaqu bisulusai mali? Apakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Ya. Ini perkataan orang dijamin masuk surga ini, ya. Sa'ad bin Waqqas adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, levelnya kayak gini, ya, mengatakan 2/3 harta untuk Allah, ya. Untuk disedekahkan, ya, untuk dikembalikan kepada Allah, ya, kemaslahatannya untuk umat, ya. Qala, Rasul mengatakan, la, enggak boleh, ya. Qultu, ya, lalu saat mengatakan, aku katakan lagi, ya Rasulullah, asyatru, setengah deh, ya. Wah, setengah harta, ya, luar biasa kan, ya. Qala la, kata Rasul, enggak, ya. Qultu, aku katakan lagi, nego lagi dia sama Rasul, luar biasa, ya. Ya, kalau kita pilih yang paling sedikit, ya. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas katakan, ats-tsulus ya Rasulullah, ya, 1/3 deh ya Rasul. Ya, kata Rasulullah, as-sulus. Ya, ya boleh 1/3. Was-sulusu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Ya. Nah, lalu ada kata-kata yang menarik Rasulullah SAW, ya. Kata-katanya begini, innaka. Walaupun kata-kata ini untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi adalah sabda ini untuk kita sebagai umatnya, ya. Innaka, wahai kita semua, wahai bapak-bapak, wahai para pencari nafkah, wahai ayah-ayah, ya. Innaka, sungguh engkau, antadzara warasatak, ya, engkau meninggalkan ahli warismu, agniya, waniyun, agniya jamaknya kaya raya, ya, berkecukupan, berkelimpahan, ya, khairun, lebih baik bagimu, ya, min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, ya, miskin, yatakaffafunan nas, minta-minta sedekah sama orang lain, membebani orang lain, memberati orang lain. Ya, ini sebuah pesan yang sangat dalam tentunya, ya. Artinya di sini kita dianjurkan, diperintahkan, ya, untuk bagaimana mempersiapkan, ya, bekal yang cukup, yang kaya, ya, harta yang cukup untuk anak-anak kita sehingga mereka tidak menjadi beban orang lain, ya. Jangan sampai mereka putus sekolah, ya. Akhirnya mereka bekerja, akhirnya mereka membebani keluarga yang lain, ya, dan keluarga yang lain juga butuh biaya, ya. Ini nggak wajar, ya. Artinya walaupun orang beranggapan yang juga salah, ya, bahwa anak antar ada rezekinya deh, ya. Tapi tanggung jawabnya sebagai orang tua apa? Gitu, ya. Nah, inilah sebuah pelajaran dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bagaimana, ya, ingin menafkahkan hartanya, ya, yang banyak itu, ya, zumalin, ya, punya banyak harta, dia orang kaya, ya. Tetapi tetap diperintahkan Rasul meninggalkan anaknya juga kaya, gitu. Itu yang benar, gitu, ya. Itu prinsip yang benar yang perlu kita pegang bersama, ya. Baik. Nah, kalau ada di rekening kita,
ya, atau deposito kita atau tabungan kita, ya. Mau nggak kalau sepertiganya diwakafkan? Wah, ini tantangannya gitu ya. Berat, ini berat ya. Kita kumpulin, kita hitung rumah kita, mobil, kendaraan yang punya gitu ya, tabungan, kumpulin sepertiga deh. Bismillahirrahmanirrahim untuk bangun masjid dan sumur. Wah, seperti itu ya. Mau nggak? Ya. Kalau level imannya belum selevel Sa'ad bin Abi Waqqas berat tentunya, gitu ya. Nah, inilah kita ya, belum lagi nanti ada asyaitanu ya'idukumul faqra gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah itu ya, bahwa setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ketika kita mau berinfak, bersedekah, berwakaf itu ditakut-takuti nanti kurang ya. Nanti anakmu sekolah gimana? Nanti buat makan gimana? Nanti buat ini itu gimana dan seterusnya. Ya, maka di sini eh, bisakah kita gitu ya? Mau nggak kalau sepertiga kita wakafkan untuk bangun masjid bersama IKADI ya. IKADI ini ya ada masjid-masjid yang dibangun oleh IKADI ya di seluruh Indonesia ya, gerakan membangun 1000 masjid. Nah, di antaranya sudah dibangun 342 masjid sampai hari ini gitu ya di seluruh wilayah dan daerah. Pengen nggak kita ikut bangun masjid ya? Yang kita nyumbang tuh satu masjid atas nama kita, ya atas nama kita yang hadir di malam hari ini gitu ya. Di antaranya yang hadir mungkin ya ada Pak Anton gitu ya, berwakaf masjid ya. Ada Pak Badri ya, ada Pak Budi dari Gunung Kidul berwakaf masjid ya. Dan ada Dahlia ya, ini ibu atau bapak ya. Kemudian juga ada Pak Hari dari Surabaya ya, berwakaf bangun masjid. Ada Pak Irawan dari Jaksel juga bangun masjid ya. Ada Pak Ari Budiman ya, yang juga ikut membangun masjid. Ya, luar biasa ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun masjid ya. Nah, 500 juta. Yuk, yang tadi namanya saya sebutkan gitu ya. Ada nggak uangnya hari ini? Ya, kita bangun masjid, ya kita sumbang, ya kita berikan kepada IKADI, nanti IKADI akan bangun masjid senilai 500 juta. Nah, kalau uangnya belum ada, artinya kita harus menabung dulu kan? Ya, kita kumpulin dulu uangnya. Anggaplah hari ini kita ada, tapi juga belum mau dikeluarin dulu gitu ya, karena masih buat pakai haji lah, ya atau dibuat keperluan lain, buat bisnis. Oke, kalau gitu kita nabung dulu deh. Nanti terkumpul 500 juta kita bisa wakafin. Ya, karena wakaf itu juga seperti ibadah haji gitu ya, yang perlu disiapin dananya. Ya, kalau ibadah haji kita nggak siapin ya nggak akan pernah terkumpul dananya. Ya, maka ya kalau kita berwakaf dengan cara biasa kumpulin 1 juta sebulan, ya 1 juta, 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan ke 500 ya 1 juta. Ya, berarti kan 500 bulan dikali di 1 juta 500 juta. Nah, 500 bulan itu berapa tahun? Itu 41 tahun 6 bulan. Kalau hari ini umur kita udah 40 tahun ya, berarti di usia 81 tahun kita baru bisa ngumpulin dana sebesar 500 juta untuk berwakaf. Yang jadi masalah adalah uang itu tetap utuh nggak? Kena inflasi nggak? Kemudian ada jaminan nggak umur kita sampai 80 tahun, 80 tahun, 90 tahun ke depan? Gitu ya. Maka berwakaf dengan cara begini sih ya belum tentu bisa diharapkan gitu ya. Kalau keburu meninggal baru berjalannya 4 bulan baru 4 juta. 4 juta bisa berwakaf apa gitu ya. Beli semen aja mungkin dapat berapa sak aja gitu ya. Nah, bila kita nggak yakin gitu ya, bisa umur kita sampai 41 tahun lagi ya, dan bisa mengumpulkan dana 500 juta untuk kita bisa bangun masjid, maka ada cara nih membangun masjid melalui program wakaf Alisha bersama IKADI gitu ya. Ini contoh nih. Ya, ikut program wakaf ya melalui program wakaf Alisha namanya ya, yaitu 1 juta sebulan. Nah, langsung ikrar wakaf kepada lembaga wakaf IKADI ya, melakukan yang namanya janji wakaf wasiat kepada lembaga wakaf IKADI ya, mengajak keluarga ya untuk melaksanakan ikrar wakafnya. Nah, program wakaf ini ya boleh nanti peruntukannya untuk apa? Ya, kita sebutkan dalam apa yang kita inginkan ya. Berupa wakaf masjid boleh, wakaf sumur atau wakaf buat pendidikan dan dakwah bersama lembaga wakaf IKADI gitu ya. Nah, maka kita tinggal ikut aja per bulannya. Ya, kalau kita sanggup 1 juta maka kita ikut bayar 1 juta, 1 juta ya, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Ternyata kita nggak tahu nih, ya virus corona berakhir ada virus berikutnya lagi ya. Virus apa tuh namanya? Omikron atau apa gitu ya. Tiba-tiba kita nggak tahu, ya 4 bulan ke depan meninggal dunia. Ya, maka ketika kita meninggal dunia itulah ya, jangan usah khawatir. Wakaf kita ya tadi yang 500 juta ya, dananya diterima oleh IKADI ya. Dan kita bisa dibangunkan masjid sesuai dengan wasiat wakaf kita.
ya, sesuai dengan apa yang ingin kita niatkan dalam wakaf kita tersebut. Nah, contoh dia bangunkan masjid, ya, buat sumber air bersih atau untuk wakaf pendidikan dan dakwah, ya. Jika dia punya banyak program wakaf. Nah, program wakaf ini apa istimewanya? Nah, ini perlu kita informasikan juga ya. Yang pertama dengan program wakaf ini insya Allah kita lebih tenang hidupnya. Ya, kita bekerja, beribadah itu lebih tawakal kepada Allah. Kenapa? Ya, artinya kapanpun dipanggil Allah, kalau kita sudah punya program wakaf ini, insya Allah kita siap. Kenapa? Ya, ada wakaf nanti yang akan dikelola ya menjadi wakaf kita. Ya, jadi kita sudah mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Yang kedua, ya ringan, mudah, dan optimal. Nggak harus uangnya ada 500 juta sekarang gitu ya. Kita bisa ikut program sesuai dengan iuran atau cicilan yang kita mampu ya. Dan tapi poinnya di sini nilai wakafnya besar ya. Nilai wakafnya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Yang ketiga adalah ya mekanismenya yaitu kita dengan menghimpun dana ta'awun bersama nih ya. Nah, dan niat wakaf tersebut kita bisa niatkan pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai. Umpama kita bisa berwakaf 500 juta, ya maka kita bisa sebutkan tuh nama orang-orang yang kita ingin niatkan menerima pahala wakafnya. Ya. Nah, yang keempat kita ya amanah tentunya ya dan berkah. Kenapa? Karena ya nazir wakaf yang kita tunjuk ini insya Allah amanah ya sebuah lembaga yang nantinya akan membangunkan ya wakaf kita untuk apa? Mungkin untuk masjid, untuk pesantren, ya tergantung apa yang ingin kita niatkan. Nah, program wakaf ini ya sejalan dengan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi selain wakaf, program wakaf ini juga bisa memberikan warisan ya untuk ahli waris sehingga kita punya dua hal ketika meninggal dunia, punya wakaf ya dan punya warisan yang cukup ya untuk anak istri kita melanjutkan kehidupan mereka, pendidikan mereka lebih baik lagi. Nah, ini contoh ya. Ini Fa Ahmad ya menyiapkan wakaf ya untuk menjadi bekal di alam kubur dan menyiapkan warisan untuk keluarga tercinta melalui program wakaf Alisya ya. Dengan menyisihkan uang 1 juta per bulan, maka Pak Ahmad telah menyiapkan uang sebesar 1 miliar. Nah, dana 1 miliar inilah ya diwakafkan sebesar 45% ya dan sebagai warisan 55%. Artinya ya wakafnya 450 juta, warisannya 550 juta. Nah, bagaimana cara berwakaf dengan cara kuantum ini? Ya, yang pertama kita niatin dulu nih. Kita tentukan siapa aja orang-orang yang mau kita niatkan pahalanya untuk menerima wakaf ini nantinya, ya. Nah, orang tua, mertua silakan, ya, anak, istri, ya. Kemudian kita hitung dulu, ya. Nikmat yang Allah sudah kasih selama ini dari keluarga, dari pekerjaan, dari rumah, ya, kendaraan, kebun, mungkin properti kita hitung, ya. Bisa nggak tuh sepertiganya kita wakafin? Gitu ya. Nah, kita hitung lagi nih. Ya, yang pantas berapa nih? Kalau per orang kita ada 10 orang yang kita niatkan akan mendapatkan pahala wakaf kita. Ya. Kalau seorang 10.000 aja per hari, ya. Berat nggak 10.000 per hari? Ya, 10.000 per hari itu nggak berat loh. Ya, 10.000 per hari itu nggak berat. Ya, kadang kita mampu makan di mana, di kafe, ya, di restoran sekali makan 500.000, 1 juta. Itu biasa-biasa aja tuh orang. Karena mereka berpikir nanti bisa dapat lagi, nanti bisa kerja lagi. Tapi untuk wakaf ini yang 10.000 per hari, mikirnya telat, ya lama banget. Mikir panjang gitu ya. Aduh 10.000 per hari dikali 10, 100.000, 100.000 per hari dikali 30 hari, 3 juta. Kaget gitu ya. Waduh 3 juta per bulan gede juga ya. Ya tapi untuk nyicil rumah, nyicil kendaraan, ya nyicil-nyicil yang lain, santai-santai aja. Ya bilang ya nanti bulan depan ada lagi, ada gaji lagi, ada yang bisa dilakukan lagi, ada bisnis lagi, gitu. Nah, itulah ya kebanyakan kita ya untuk berwakaf itu ya persekiankan ya, nomor sekiankan dan memang karena apa? Karena menganggap wakaf bukanlah suatu hal yang penting gitu ya. Nah, maka kita hitung lagi nih nikmat yang Allah kasih kepada kita selama ini. Ya, berapa banyak Allah kasih kepada kita, ya. Dari nikmat harta, nikmat kesehatan dan seterusnya, maka berapa yang pantas, ya. Kalau di hati kita masih berat gitu ya. Ya, masih kayaknya aduh, ya 1 juta sebulan aja berat, 2 juta per bulan berat, bahkan 500.000 masih berat, ya maka kita perlu ya bercermin lah ya dengan nikmat yang Allah kasih selama ini. Ya masa iya kita berat ya padahal itu adalah untuk kehidupan kita yang kekal abadi untuk akhirat ya untuk membangun rumah di surga ya maka seyogyanya itu adalah sangat ringan insyaallah gitu ya maka kita niatkan ya Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap niat ridho Allah Subhanahu wa taala ya dan meneladani Rasulullah dan para sahabat
serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta, maka kita niatkan bismillahirrahmanirrahim ya untuk ikut program Quantum Wakaf ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, suatu ketika ya Umar bin Khattab dan para sahabat ada 10 orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya mereka bertanya, "Man aqyasun nas wa akramun nas?" Siapa orang yang paling mulia ya dan ya paling cerdas ya. Kata Rasulullah SAW, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Orang yang paling banyak mengingat kematian, wa syadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling menyiapkan untuk kematian itu. Ulaika humul aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Ya, zahabu bi syarafid dunya, mereka pergi dengan kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Ya, siapakah mereka? Nah, di antaranya ini ya. IKADI alhamdulillah sudah bekerja sama ya dengan lembaga wakaf dengan Alianz Syariah gitu ya. Lembaga wakaf IKADI ini menjadi nazir wakaf ya. Jadi dari program-program wakafnya Alianz ini, dari nasabahnya ya yang ingin berwakaf dari polisnya, umpama dia punya 1 miliar ya, dia mau wakaf 300 juta ke IKADI melalui wakaf wasiat polis itu, ya IKADI sebagai nazir wakafnya. Nah, ini juga sudah dicontohkan ya oleh Ketua Dewan Syurahnya Ustaz Dr. Profesor Dr. Ahmad Satari ya, Ismail menyerahkan polis wakafnya kepada lembaga wakaf IKADI ya. Kemudian juga dicontohkan juga oleh Ketua Umum IKADI ya, Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Kusyairi ya. Dr. Ahmad Kusyairi yang menyerahkan polis wakafnya ya kepada IKADI. Nah, siapa lagi banyak ya? Ini nih, jadi ada Faldi Umayyah ya, nilai wakafnya 1,5 miliar loh, gitu ya. Jadi kalau kita mau berwakaf 1,5 miliar sekarang tuh mudah ya, cukup dengan 1 juta per bulan melalui program wakaf dari Alisya ini ya, dari Alianz Syariah ini bisa berwakaf 1,5 miliar. Nah ini Pak Lufki Irawan ya, berwakaf ya 450 juta, nilai manfaat polisnya itu ada 1 miliar ya, tetapi dia mewakafkannya 45% ya. Begitu juga Pak Hengki Novarat ya, nilainya ada lebih dari 1 miliar kalau nggak salah ya. Kemudian dia wakafkan sebesar 500 juta kepada lembaga wakaf IKADI yang nanti akan dibangunkan masjid. Ya, ini juga Pak Edi Sujoko ya, sama nilainya 1 miliar ya, diwakafkan sebesar 450 juta. Ya per bulannya nggak besar ya Pak Ibu ya. Nanti ada tabelnya. Ini juga Ibu Mona Lisa ya 500 juta ya. Ibu Yayang ya 135 juta nilai wakafnya. Ibu Teresia 450 juta nilai wakafnya ya. Ustaz Anik ya, sebagai ketua lembaga wakaf juga ikut berwakaf juga. Nilainya 166 juta ya. Pak Dahlan juga ya, bagian dari staf kantor IKADI juga ya, ikut sudah berwakaf sebesar 100 juta ya, dan sudah menyiapkan warisan sebesar 150 juta ya. Per bulannya sekitar 350 ribu ya, per bulan itu murah banget ya. Masa iya 10 ribu sehari kita nggak mampu ya. Nah, hidup ini cuma 3 hari ya, kita hari yang sudah berlalu nggak mungkin bisa kita ulangi ya. Hari inilah kesempatan kita beramal ya, dan besok wallahu alam apakah masih ada kesempatan kita akan bertemu. Ya terakhir ya, nikmat Allah yang udah kasih itu sudah banyak sekali ya, ibarat gunung es. Ya, nikmat yang udah kasih itu banyak banget, yang kita tidak terhitung nilainya, ya tidak terbatas nikmat itu. Tapi nikmat yang kita syukuri seberapa besar ya, yang kita syukuri itu yang kita wakafkan berapa ya, mungkin seujung ya, kecil sekali itu ya dari nikmat yang mungkin belum ada juga kita wakafkan ya. Maka kalau kita wakafkan tentu ya tidak sebanding dengan nikmat yang Allah sudah kasih kepada kita selama ini. Nah, maka nilai program wakaf melalui Quantum Wakaf Alianz Syariah ini ringan sekali ya. Coba kita lihat di tabel ini. Kalau Bapak hari ini ada usianya 45 tahun deh umpama ya. Pengen berwakaf 225 juta bisa ya. Per hari cuma 21.000 ya, 21.000 per hari. Suami 10.000, istri 10.000. Anak 1.000 umpama. Sisihkan per hari ya, 10.000 per orang. Itu kita udah bisa berwakaf 225 juta dan bisa punya warisan 275 juta sekaligus disiapin ya. Nah, kalau kita usia udah 50 tahun ya, pengen berwakaf 450 juta dan punya warisan 550 juta, itu kan hanya 56.000. 56.000 itu kalau kita ada orang 6 ya, anggaplah per orang juga sekitar 8 ribuan, 7 ribuan ya per orang. Per hari disisihkan, itu ringan sekali, tapi bisa berwakaf 450 juta ya buat niatnya sekeluarga ya. Bahkan kalau mau 1 miliar wakafnya bisa nggak? Bisa ya. Wakaf 1 miliar sekarang itu ada caranya ya. Mungkin selama ini kita nggak pernah kepikir gimana sih berwakaf 1 miliar. Kok orang bisa berwakaf 1,5 miliar ya?
Nah, ini caranya tentunya. Ya, dengan cara ini kita mudah untuk berwakaf ya. Mudah sekali untuk kita punya wakaf dan menyiapkan warisan melalui program kuantum wakaf ya. Saya rasa sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Jadi kalau kita pengen lebih detail bagaimana ya caranya ya merencanakan wakaf dengan program wakaf ini, silakan menghubungi ya dai-dai wakaf yang mengundang Bapak Ibu ya melalui teman-teman kita dai-dai wakaf IKADI yang insya Allah dia akan membantu ya bagaimana mempersiapkan wakaf dengan cara mudah ya dan sekaligus kita bisa menyiapkan warisan ya dan manfaat wakaf kita suatu hari nanti akan bermanfaat untuk umat. Allah a'lam bishawab ya. Saya cukupkan dengan itu saja ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, baik teman-teman kita tutup ya. Pak Bayu, kita tutup aja ya. Ya, kita tutupkan alhamdulillah alamin dan doa kepertemuan majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.